Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pagi Pak Yones. Pagi Cisinta. Wah, ini udah 9.30. Iya. Mana yang memimpin kita nyanyi ya? MC-nya kemana ini? Wah. Hai, MC-nya datang. Cinta, apa kabar? Hai. Halo, Ferry. Hai Ferry. Apa kabar adik-adik semua? Halo adik-adik. Hai adik-adik. Apa kabar nih? Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau mengadakan kebaktian online sekolah minggu GKI Samanhudi. Kita mulai yuk. Gimana kalau kita nyanyi lagu Kumas nih gerbangnya? Oke? Oke. Ya. Semua nyanyi ya, adik-adik di rumah semua nyanyi ya. Nggak ada yang sedih, semuanya bergembira. Kita mau berdoa dulu yuk. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan berkati kebaktian online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami bisa beribadah dengan baik. Berkati Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Ciferi, Ya. kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Kita mau nyanyi lagu apa ya yang enak ya kira-kira? Yang gembira gitu. Yang gembira gitu. Yang ada gerakannya ya? Yuk. Oke, apa tuh Cisina? Daki-daki. Oh. Daki-daki. Daki-daki. Bagus sekali ya Ciferi Ya. ya. Kita ajak adik-adik nih semua. Ayo adik-adik yang di rumah, jangan duduk aja di kursi. Ayo semua berdiri. Kita ikut gerakan ya. Daki-daki. Ya, musik. walaupun kita di rumah saja, kita tetap bisa bergembira. Benar Ciferi, di rumah bisa bantu mama, Ya, bisa bermain juga. main juga. Terus bisa mendengarkan firman juga. Betul. Nah, jadi gak perlu sedih lagi. Iya betul ya Ciferi ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Ciferi? Ya, kita mau nyanyi lagu betapa Allah kita besar sekali. Kita mau nyanyi lihat betapa besar. Ya. Betul, Sekali ya. betul. Betapa besarnya kasih Allah ya Iya. Ciferi ya. Iya, betul. Yuk kita nyanyi yuk adik-adik. Lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita
Jadi kita nggak perlu khawatir ya, karena Iya. Allah kita besar. Dan mengasihi kita ya. Ya, Tapi sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yuk. yuk. Terus kita mau nyanyi lagu apa nih? Ini lagu apa ya? Firman Tuhan. Firman-Mu pelita. Oh iya, firman Tuhan itu pelita ya. Kita biar menuntun kita di jalan Tuhan. Iya betul. Firman-Mu pelita ya, Jepri Iya, ya. betul. Oke, firman-Mu pelita. Hai adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan pimpin, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam puji-pujian. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 dan 19. Kejadian pasal 18 dan 19. Temanya adalah Abraham mendoakan orang-orang benar di kota Sodom. Abraham mendoakan orang-orang benar di kota Sodom. Nah, adik-adik, suatu kali Abraham sedang duduk di depan kemahnya. Lalu tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Abraham, aku mau menyampaikan sesuatu kepadamu. Ya Tuhan, kata Tuhan, aku sudah mendengar banyak keluh kesah tentang kota Sodom. Mereka sudah berbuat dosa sangat besar. Aku mau menghukum kota Sodom. Aku mau memusnahkan kota Sodom. Hah? Abraham, ingat, adik-adik, kan di kota Sodom ada keponakan Bapak Abraham yang bernama siapa adik-adik? Ya betul, Lot, keponakan Abraham bernama Lot. Kalau Tuhan menghukum kota Sodom, berarti Lot bisa kena hukuman, bisa mati.
Lalu Abraham berkata sama Tuhan, Tuhan, apa betul Tuhan mau memusnahkan semua orang benar dan orang jahat yang ada di kota Sodom? Tuhan kan hakim yang adil, masa semuanya dihukum? Tuhan, kalau di kota Sodom ada 50 orang benar, apakah Tuhan mau menghukum semuanya? Tuhan berkata, kalau di kota Sodom ada 50 orang, aku tidak akan menghukum kota Sodom. Terus Abraham berkata lagi, Tuhan, kalau kurang dari 50, kurang 5, jadi 45 orang yang benar, apakah Tuhan mau menghukum kota Sodom? Tuhan bilang, kalau ada 45 orang benar, aku tidak akan menghukumnya, kata Tuhan. Kalau 40 gimana Tuhan? Kalau 40, aku tidak menghukumnya, kata Tuhan. Tuhan, jangan marah ya Tuhan. Kalau 30 gimana Tuhan? Kalau ada 30, kata Tuhan, orang benar di kota Sodom, aku tidak akan menghukumnya. Kalau 20 Tuhan, kalau 20 gimana? Kalau ada 20, aku tidak akan menghukumnya. Lalu kata Abraham, Tuhan, sekali lagi. Kalau ada 10 orang gimana Tuhan? Cuma 10 orang yang benar di kota Sodom. Tuhan bilang, kalau ada 10 orang, aku juga tidak akan menghukumnya. Lalu Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Setelah Tuhan bilang, 10 orang benar, aku tidak akan menghukumnya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi di kota Sodom? Suatu kali, 2 orang malaikat Tuhan datang mengunjungi kota Sodom. Mereka diutus Tuhan untuk melihat kota Sodom dan menghukum kota Sodom. Waktu itu, Lot ada di kota Sodom dan dia melihat utusan Tuhan, malaikat Tuhan datang, dan Lot menghampiri malaikat yang datang ke kota Sodom. Lot meminta kepada malaikat untuk singgah di rumahnya, tinggal di rumahnya. Tetapi malaikat Tuhan bilang, tidak, saya mau tinggal di lapangan saja. Tetapi Lot memaksa kedua malaikat Tuhan untuk singgah di rumahnya. Karena Lot tahu orang-orang di Sodom jahat. Orang-orang di Sodom suka menganiaya orang, apalagi orang asing. Pasti dianiaya. Makanya Lot maksa utusan Tuhan ini untuk tinggal di rumahnya. Singkat cerita, mereka akhirnya mau tinggal di rumah Lot. Lot kemudian menjamu malaikat Tuhan, menyiapkan makanan, minuman. Nah, adik-adik, waktu malam, tiba-tiba terdengar suara berisik sekali di luar rumah Lot. Ternyata ada banyak orang berkerumun di depan rumah Lot. Mereka berteriak-teriak, keluarkan orang asing itu, keluarkan mereka. Mereka berteriak-teriak di depan rumah Lot. Lalu Lot keluar. Adik-adik, Lot bilang, tidak bisa, mereka adalah tamu saya. Tetapi mereka terus berteriak-teriak dan memaksa Lot untuk menyerahkan 2 orang asing itu. Malaikat Tuhan minta diserahkan. Lot tidak kasih. Adik-adik, akhirnya malaikat Tuhan menarik Lot ke dalam rumahnya. Kemudian karena orang-orang di luar begitu berisik dan ingin masuk ke dalam rumah, malaikat Tuhan membutakan orang-orang yang ada di luar sehingga mereka tidak bisa melihat di mana pintu rumah Lot. Mereka tidak tahu. Lot ditarik ke dalam sama malaikat Tuhan. Adik-adik, orang-orang di luar berusaha mencari, tetapi mereka tidak bisa ketemu karena mereka sudah tidak bisa melihat lagi. Adik-adik, lalu malaikat Tuhan ini bicara sama Lot. Lot, segera panggil semua saudaramu, kumpulkan mereka,
saya mau menghukum kota Sodom ini. Sekarang sudah nyata buat saya bahwa orang-orang Sodom memang jahat. Kumpulkan istri kamu, anak kamu, semua kaum keluarga kamu kumpulkan. Lalu Lot teringat, ada 2 calon mantunya, 2 orang yang harus dikasih tahu. Malam itu Lot pergi ke rumah mantunya. Lot memberitahukan mantunya untuk segera meninggalkan kota Sodom. Bangun, kata Lot kepada mantunya. Mantunya bangun, ada apa? Kamu harus segera meninggalkan kota Sodom. Karena kota Sodom mau dihukum sama Tuhan. Tetapi mantunya ini menganggap Lot sedang berolok-olok. Lot dianggap bercanda. Mereka tidak mau mendengar dan mereka tidak mau meninggalkan kota Sodom. Akhirnya Lot gak bisa apa-apa dan terpaksa Lot pulang. Mantunya tidak mau pergi meninggalkan kota Sodom. Adik-adik, Lot segera pulang ke rumahnya dan malaikat segera meminta Lot untuk segera meninggalkan kota Sodom. Karena kalau Lot dan keluarga belum meninggalkan kota Sodom, malaikat tidak bisa menghukum kota Sodom. Adik-adik, Lot dan istrinya dan kedua anaknya segera meninggalkan kota Sodom. Tetapi malaikat berpesan kepada Lot dan keluarganya. Lot, ingat ya, kalian harus segera pergi meninggalkan kota Sodom. Dan jangan sekali-kali menengok ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, kalian semuanya tidak boleh menengok ke belakang. Baik, kata Lot. Lalu mereka pergi semuanya. Adik-adik, Lot, istrinya dan kedua anaknya segera meninggalkan Lot. Segera meninggalkan kota Sodom. Cepat, kata malaikat, aku akan segera menghukum kota Sodom. Adik-adik, mereka berlari ke tempat di luar kota, menuju kota yang bernama kota Zoar. Kota Zoar terletak tidak jauh dari kota Sodom. Adik-adik, setelah mereka mau mencapai kota Zoar, Tuhan menghukum kota Sodom dengan hujan api dan belerang. Iya. Hukuman Tuhan kepada kota Sodom, Tuhan menurunkan hujan api dan belerang. Memusnahkan mereka dengan api dan belerang. Adik-adik, Lot, istrinya, dan anak-anaknya waktu berlari, mereka mendengar suara teriakan-teriakan. Suara-suara yang berteriak minta tolong. Lot dan istrinya berlari terus. Tetapi istrinya penasaran. Dia kepingin tahu apa yang terjadi di kota Sodom. Berlari sambil berpikir, terus penasaran. Membuat istri Lot akhirnya terpaksa dia menengok ke belakang. Pada waktu istri Lot menengok ke belakang, tiba-tiba dia menjadi tiang garam. Dia dihukum karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Dihukum menjadi tiang garam. Lot dan istrinya Lot dihukum menjadi tiang garam. Lot dan kedua anaknya terus berlari mencapai kota Zoar. Lot dan kedua anaknya selamat sampai di kota Zoar. Adik-adik, Sodom dan Gomora sudah dimusnahkan oleh Tuhan dengan hujan api dan belerang. Habis semuanya, hangus, terbakar. Semua orang-orang jahat yang ada di kota Sodom dan Gomora habis, binasa semuanya dihukum Tuhan. Adik-adik, keesokan harinya Bapak Abraham melihat dari bukit ke arah lembah Yordan, kota Sodom. Ternyata kota Sodom sudah dihukum Tuhan. Ternyata tidak ada 10 orang benar di kota itu. Sehingga mengakibatkan kota Sodom dihukum oleh Tuhan. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Maha Adil. Tuhan menghukum orang-orang yang jahat, tetapi menyelamatkan orang-orang yang benar. Kemudian kita juga belajar dari Abraham yang mendoakan, memohon kepada Tuhan
orang-orang yang benar supaya diselamatkan dan tidak dihukum. Adik-adik, kita mau seperti Abraham, kita mau belajar berdoa untuk teman-teman kita yang butuh pertolongan. Apalagi saat ini kita sedang dilanda wabah virus corona. Adik-adik bisa berdoa buat teman-teman kita, buat siapa saja yang memerlukan pertolongan. Adik-adik juga bisa membantu untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Adik-adik bisa membantu mereka, adik-adik bisa berdoa atau memberi pertolongan. Adik-adik, demikian firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 34 ayat 16. Nanti ayatnya ada di bawah sini. Mazmur 34 ayat 16. Ayo adik-adik yang bawa Alkitabnya boleh dibuka Mazmur 34 ayat 16. Ya, kalau sudah ketemu kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, adik-adik bisa menghafalkannya di rumah dan bisa mengingatnya ayat hafalan kita hari ini dengan baik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau adik-adik sudah diberikan kesehatan, dan adik-adik juga selama ini boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, persembahan adik-adik di rumah bisa dimasukkan di amplop ya, dikumpulin, atau di dalam celengan yang adik-adik sudah buat. Nanti pada waktu kita kembali ibadah seperti biasa, jangan lupa dibawa. Nah, pada waktu mempersiapkan persembahan, kita juga mau nyanyi lagu Beri Syukur. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh dikasih kesempatan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum pulang kita juga mau menyanyikan lagu Menyenangkanmu. Nah adik-adik, kita mau
menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Biarlah kita juga boleh menjadi pelaku firman, dan kita juga mau menjadi bejana di tangan Tuhan, menyenangkanmu. selesai kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berbakti melalui kebaktian online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami setiap hari. Walaupun kami di rumah, Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja, tapi boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.